Halo teman-teman. Halo teman-teman peserta workshop webinar Zoom yang sudah hadir di sini. Halo semuanya, selamat datang di acara workshop menjadi good listener dalam rangka Hari Pencegahan Bunuh Diri. Gimana kabarnya teman-teman? Kalau saya sih lagi deg-degan banget nih. Tapi seneng banget teman-teman sudah meramaikan acara hari ini. Oke, perkenalkan, saya Tia selaku host dalam acara workshop ini yang akan menemani teman-teman sekalian hingga akhir acara. Teman-teman tahu nggak sih, pada tanggal 10 September diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Nah, berdasarkan data WHO pada tahun 2019, lebih dari 700.000 orang meninggal dikarenakan bunuh diri di setiap tahunnya. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab yang pasti dari bunuh diri. Bunuh diri merupakan interaksi yang kompleks dari faktor-faktor genetik, organobiologik, psikologis, dan sosiokultural. Salah satu faktor psikologis adalah menjadi seorang penyintas BPD yang membuat seseorang memiliki kesulitan dalam mengendalikan emosi, seperti memiliki kecenderungan adanya keinginan untuk bunuh diri bahkan sampai melakukannya. Sekitar 10% penyintas BPD meninggal akibat bunuh diri. Nah, salah satu upaya untuk mencegah seseorang melakukan percobaan bunuh diri adalah dengan menjadi seorang good listener. Maka dari itu, diadakannya workshop ini diharapkan teman-teman mendapatkan kemampuan untuk menjadi good listener dan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan bunuh diri. Saya akan menyampaikan rangkaian acara workshop yang akan dilaksanakan kali ini. Jadi workshop ini terdiri dari 3 sesi teman-teman. Sesi pertama akan berlangsung selama 50 menit dengan agenda pembukaan dari host yaitu saya, yang kemudian akan dilanjutkan oleh moderator yaitu Kak Novia, seorang psikolog dari Welas Asih Wellness Center, dan narasumber kita Kak Arundina Puspita Dewi, seorang psikolog dari Jadilega atau Bagi Kata. Nah, selanjutnya sesi kedua akan berlangsung selama 10 menit dengan agenda sesi tanya-jawab dipimpin oleh moderator dengan maksimal 3 pertanyaan dari teman-teman yang terpilih. Nah, terakhir, sesi ketiga berlangsung selama 20 menit dengan agenda seru yaitu sesi role play dengan menawarkan kepada peserta, tapi sudah terpilih ya kemarin ada 2 peserta yang ditunjuk untuk role-play menjadi peran seorang good listener, dan yang satu lagi sebagai pencurhatnya. Demi kenyamanan bersama, selama keberjalanan acara ini, saya akan menyampaikan beberapa aturan, yaitu yang pertama, peserta dimohon untuk mematikan mic atau mute selama acara berlangsung, kecuali bagi peserta yang terpilih untuk bertanya dan melakukan role-play. Nanti ya. Nah, yang kedua, peserta diharapkan untuk mengatur nama di Zoom, M, G, L besar semua, lalu strip nama peserta, contohnya MGL Ari. Lalu yang ketiga, peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background Zoom bagi yang mau on videonya, yang dapat diakses di link yang sudah diberikan kemarin, atau dapat dilihat di kolom chat Zoom yang sudah diberikan oleh panitia. Nah, lalu yang keempat, untuk sesi tanya-jawab, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Nanti 3 peserta yang akan terpilih, lalu moderator akan mengizinkan peserta untuk unmute. Workshop webinar ini akan direkam dan diupload ke YouTube Borderline Personality Disorder Indonesia. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena ada tayangan ulangnya, dan di akhir acara kami akan mengirimkan form presensi dan feedback sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Novia selaku moderator yang meneruskan keberlangsungan acara ini. Terima kasih, silakan Kak Novia. Suara saya cukup terdengar, Kak Tika, sebelumnya? Terdengar, Kak.
Oke, terima kasih Katika untuk pembukaannya gitu. Katika kelihatan sangat ceria dan antusias sekali ya hari ini gitu. Oke, selamat siang semuanya. Salam kenal. Saya Pia, tadi udah diperkenalkan sama Kak Tia, akan berperan sebagai moderator dalam kegiatan hari ini. Salam kenal semuanya dan juga salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta atas antusiasnya mengikuti kegiatan hari ini. Padahal sebenarnya hari ini kan hari libur ya gitu, tapi teman-teman sangat antusias untuk menyediakan waktunya belajar bersama di workshop ataupun pelatihan ini yang bertemakan Good Listener gitu. Jadi kegiatan hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Tia, itu ada 3 sesi, ada pemberian materi, sesi tanya jawab, dan juga sesi role play gitu. Dan kegiatan hari ini itu kita akan dipandu oleh narasumber kesayangan kita, itu ada Kak Dina. Apakah Kak Dina sudah ada di ruangan? Udah, halo Via, halo teman-teman semuanya. Halo Kak Dina, apa kabar Kak Dina? Alhamdulillah kabar baik. Via gimana kabarnya? Kabar baik juga Kak Dina. Di sana gimana? Oke. Kak Dina sekarang lagi di mana? Di rumah, di kantor, atau di mana nih? Di rumah, aku tuh di Medan rumahnya dan di sini lagi mendung dari tadi pagi. Sempat gerimis tapi sekarang udah keluar lagi mataharinya. Oke. Oke, langsung saja ya. Kak Dina udah siap mungkin materinya? Ya, udah. Oke, Oke, aku share screen ya kalau gitu. Oke. Bentar Kak, sebelum materinya dimulai, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dulu dari Kak Dina. Oke, narasumber kita hari ini namanya adalah Kak Arundina Puspita Dewi, MC Psikolog. Beliau merupakan psikolog klinis yang saat ini berdomisili di Medan ya Kak ya. Dan latar belakang pendidikannya, beliau menempuh pendidikan S1, jurusan psikologi, dan melanjutkan pendidikan S2 di Magister Psikologi Profesi bidang klinis di universitas yang sama, yaitu di Universitas Pajajaran gitu. Dan untuk riwayat organisasinya, saat ini beliau merupakan anggota dari Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Utara dan juga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Sumatera Utara. Dan untuk pengalamannya, saat ini beliau merupakan psikolog klinis di Ibunda ID, kemudian jadi lega atau bagi kata, dan juga Yayasan Kesehatan Telkom Area 1 Sumatera. Oke, karena Kak Dina sudah siap, kemudian juga teman-teman para peserta pasti juga udah antusias untuk langsung ke materi. Untuk waktu presentasinya selama kurang lebih 45 menit. Gitu, nanti saya akan bantu untuk timernya. Oke, silakan Kak Dina, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, makasih banyak Via. Halo teman-teman semuanya. Ya, tadi udah disampaikan sama Via, hari ini hari Minggu. Mungkin biasanya Minggu siang tuh tidur siang, istirahat kayak gitu ya. Tapi seneng banget teman-teman udah menyediakan waktunya untuk dapat ilmu baru nih hari ini, dan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pencegahan bunuh diri dan gimana caranya jadi good listener kayak gitu. Oke, tadi udah sempat dikenalin ya sama Lia juga. Bentar, aku share screen dulu. Oke, udah masuk belum? Udah sih harusnya. Oke, nah mari kita ngobrolin tentang ini nih. Jadi good listener itu kayak gimana? Karena biasanya mungkin banyak dicurhatin sama teman-teman gitu. Cuman ya sering kali gimana sih jadi pendengar yang benar gitu kan, dan apa ketika dicurhatin sama orang-orang supaya nggak yang judgmental atau nggak, supaya nggak yang responnya nggak enak kayak gitu-gitu. Karena kan emang sering banget ya kita juga diceritain sama orang-orang gitu. Mungkin nggak cuma teman-teman deket, atau mungkin ada yang dari Instagram nge-DM bisa cerita macam-macam kayak gitu misalnya. Karena kan ya udah sekarang tuh makin kesini kita connectionnya dengan orang-orang nggak cuma tatap muka, tapi juga bisa lewat gini, dunia maya kayak gini ya, online gitu, kayak sekarang kita lakukan. Oke, nah hari ini kita bakal bahas apa aja nih? Pertama, kita akan bahas dulu tentang apakah kita lagi oke nih kondisi mentalnya gitu. Karena memang sebelum jadi good listener, kita perlu paham dulu tentang kondisi dirinya kita juga gitu. Dan kita perlu tahu orang yang sedang kita hadapi, mereka tuh level kondisi kesehatan mentalnya tuh lagi kayak gimana
gitu. Bisa jadi memang butuhnya curhat aja, teman-teman jadi penampung ceritanya gitu kan, atau mungkin memang butuh solusi, atau mungkin memang bahkan udah perlu untuk dibawa ke psikolog atau enggak ke psikiater untuk konseling dan dapat obat kayak gitu misalnya. Ya, jadi penting untuk bisa tahu dulu kondisi mental seseorang dan terutama diri kita sendiri. Terus guidelines tentang gimana caranya jadi good listener, kemudian juga yuk jangan cuma ngebantu orang lain tapi juga bantuin diri kita sendiri. Ayo take care dirinya kita gitu ya, rawat juga diri kita. Jangan bolak-balik jadi people pleaser mulu tapi lupa untuk nge-pleasing diri sendiri gitu. Karena ini juga penting supaya kita juga tetap bisa ngisi energi mentalnya kita tuh sendiri gitu ya. Oke, terus nanti terakhir ada question dan sharing session dan role play gitu ya. Nanti aku bakal role play dulu bareng sama Via supaya teman-teman lihat, dan terus nanti akan ada yang lanjut role play dari peserta gitu sih. Oke, mari kita bahas am I mentally okay? Nah, ini teman-teman, ini tuh boleh banget jadi guideline sama teman-teman juga untuk bisa memahami kondisi diri sendiri setiap hari. Gitu. Ini yang paling sederhana sih ya, nge-track down, dikasih level 1 sampai 5, lagi ada di level berapa, bahkan dari pagi, dari baru bangun tidur gitu. Nah, kalau ini kan cara yang manual, mungkin ada teman-teman di sini yang juga mungkin udah download aplikasi kayak gitu, sekarang kan banyak gitu ya, tapi memang ini akan bantu untuk teman-teman bisa lebih paham tentang energi diri sendiri bahkan dari pagi gitu kan. Oke, mungkin pagi levelnya masih enak, lagi ada di angka 5, tapi terus nanti ada aktivitas menurun jadi ada di angka 4, 3 kayak gitu, dan nanti malamnya nah dilihat lagi ada di angka berapa ya. It's okay ketika memang naik turun banget kayak roller coaster, apalagi ketika memang itu lagi ada sesuatu hal yang bikin kita ngerasa nggak nyaman gitu kan, berarti make sense nih kenapa level energi kita juga turun, karena kita berhadapan dengan sesuatu hal yang berat gitu. Nah ini sebelum nanti teman-teman juga berhadapan langsung dengan orang lain yang memang butuh curhat dan kalian harus jadi good listener-nya itu tadi, minta dia untuk ya nge-track down kayak gini, supaya apa? Kita membantu si orang ini supaya bisa lebih paham tentang dirinya sendiri. Nanti bisa juga coba dijelasin kalau ternyata memang ya tadi ya levelnya tuh akan naik turun beda-beda sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. It's okay untuk ngerasa nggak nyaman, it's okay untuk ngerasa lagi down banget, level energi juga lagi rendah ketika memang lagi di situasi yang berat. Nah, di sini akan jadi latihan untuk memvalidasi perasaan dan kondisinya orang lain ketika lagi low. Itu yang dibutuhin supaya bisa lebih connect sama lawan bicaranya kita. Gitu. Ya, nah terus biasanya nih orang-orang kalau yang tadi di level 1-2, apalagi kalau level 1-2-nya ini menetap setiap hari gitu ya, selama 2 minggu berturut-turut, kebayang dong baru bangun tidur aja udah di level 2 kayak gitu. Yang berarti energinya nggak banyak gitu ya, beraktivitas juga rasanya berat, bangun tidur juga rasanya udah capek, padahal baru bangun tidur tuh masih pagi-pagi. Nah itu berarti lagi nggak baik-baik aja teman-teman. Ya seminggu udah kayak gitu tuh berarti ya udah kamu lagi under pressure, lagi di kondisi yang gak nyaman kayak gitu ya, situasi yang sedang dihadapi lagi gak nyaman. Jadi kita mempersepsikan dirinya kita setiap hari itu gak sanggup menghadapi harinya kayak gitu, karena lagi ada di level 1 dan 2. Seminggu kayak gitu berlanjut sampai 2 minggu berarti udah ada apa-apa nih. Nah ini penting untuk nanti diberitahukan ketika memang tadi ya lawan bicaranya juga mulai menyadari kondisi dirinya lagi nggak baik-baik aja gitu. Ketika memang udah sampai 2 minggu, aku akan menyarankan untuk ketemu profesional gitu. Kenapa? Udah lama loh ini 2 minggu gitu, tapi kondisi dirinya masih kayak gitu terus, masih nggak nyaman terus. Bisa jadi memang ada sesuatu yang perlu digali lebih dalam supaya si orang ini bisa lebih memahami kemampuan yang dia punya untuk menghadapi suatu permasalahan. Kayak gitu, karena kalau misalnya dibiarin kayak gitu aja gitu kan, dia udah berusaha untuk bertahan aja kan udah berat gitu kan. Nah udah berusaha untuk bertahan tapi makin lama energinya makin terkuras, takutnya makin drop. Jadi better ya udah ke profesional supaya ngebantu untuk konseling dan mungkin bahkan terapi, jadi si orang ini bisa merasa berdaya lagi. Nah, nggak cuma orang lain tapi diri kita sendiri juga applicable ya kayak gini nih. Oke, terus gejalanya ada apa aja nih ketika memang kita lagi ngerasa ya tadi down, kondisinya lagi nggak enak gitu.
ada yang secara fisik. Fisik itu pertama tadi bangun tidur aja rasanya udah habis gitu energinya. Capek, mau tidur juga capek, bangun udah tidurnya juga udah 7-8 jam tapi masih capek. Ada yang bahkan jadi nggak bisa tidur, ada yang tidurnya jadi lebih panjang, kayak gitu, tergantung karena tiap orang beda-beda. Yang jelas ini udah jadi gejala fisik ketika kita lagi nggak baik-baik aja. Terus juga jadi sering sakit, biasanya jadi flu, atau mungkin jadi sariawan dan segala macam gitu. Biasa imunitas tubuh juga jadi menurun, kayak gitu. Ya karena ya stres juga mempengaruhi kondisi fisiknya kita gitu. Itu gejala fisik. Berikutnya gejala kognitif atau cara berpikirnya kita jadi sulit untuk berkonsentrasi, jadi sering kali lupa, terus mikirnya jadi curigaan mulu, jadi aduh negatif deh, sensitif terus-terusan, berasa diserang dan macam-macam. Kenapa? Kita lagi nggak nyaman sama dirinya kita sendiri. Jadi apapun itu yang ada di sekitarnya kita rasanya lagi mau bikin kita makin sulit gitu, bikin kita makin gak nyaman. Nah, jadi akhirnya cara kita berpikir jadi kebanyakan negatif supaya kita bisa melindungi diri kita dari segala macam yang ada di luar gitu. Jadi sebenarnya itu alarm sih dari badan supaya kita stop dulu dan mikirin diri kita dulu, jadi nggak kebawa pusing yang lain-lain. Sebenarnya kayak gitu. Makanya cara berpikirnya juga jadi banyak negatif dan jadi curigaan. Karena sebetulnya emosi negatif atau pikiran negatif itu juga diperlukan teman-teman, tapi dalam taraf yang seimbang gitu. Ketika berlebihan, akhirnya kan jadi bikin kita overthinking, jadi macam-macam deh dampak negatifnya ke kita. Tapi ketika kita bisa mengelolanya dengan baik dan membuat si pikiran negatif ini jadi seimbang kayak gitu, itu akan membantu kita untuk bisa mempersiapkan masa depan yang macam-macam kayak gitu. Jadi lebih bisa melindungi diri kita sendiri dan kita quote unquote punya senjata untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup kayak gitu ya. Jadi pikiran negatif itu sebenarnya perlu, tapi kita yang kelola gitu. Cara ngelolanya kayak gimana? Ya dipilah-pilih dulu. Ini tuh pikiran negatif munculnya gara-gara apa? Pasti kan ada penyebabnya. Nah, terus coba kita lihat dari pikiran negatif ini, kita perlu mempersiapkan apa nih supaya bisa kita atur gitu, supaya bisa kita seimbangkan, supaya bisa kita selesaikan lah masalahnya. Kita punya kekuatannya ada apa aja. Nah, kayak gitu. Dan untuk nge-breakdown pikiran negatif, tentunya kita juga perlu tenang dulu gitu, karena emosi lagi nggak oke, emosinya lagi intens banget, nggak bisa kita mikir yang jernih gitu, nggak bisa sejalan soalnya antara emosi dan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir ini gitu. Nah, berikutnya ngomongin emosi, ada gejala emosinya juga nih ketika lagi nggak baik-baik aja, udah pasti jadi makin sensi gitu ya, jadi sering kali marah, ngerasa keganggu terus-terusan, terus juga bawaannya mau meledak terus gitu. Ini ketika memang orangnya tipe yang agresif, dia akan makin menyerang lingkungan, ya agresifnya dikeluarin gitu. Tapi ketika memang agresifnya akan jadi nyerang diri sendiri. Apa? Jadi ngerasa bersalah terus-terusan, ngerasa nggak berdaya, nyalahin diri terus-terusan, dan bahkan dalam beberapa kasus jadi melakukan self-harm kayak gitu. Kenapa? Berasa segala sesuatu yang terjadi itu karena diri dia yang nggak capable, nggak mampu, akhirnya aku layak untuk dihukum. Nah, ini juga sering kali tuh muncul kayak gitu. Aku ada di kondisi tidak menyenangkan seperti ini karena ya diri aku sendiri gitu ya, nyalahin diri sendiri, jadi akhirnya butuh dapat hukuman gitu rasanya. Nah, terus juga karena emosinya intens banget, akhirnya energinya jadi fokus ke emosi aja. Nah, ini makanya kemampuan berpikir juga jadi nggak bisa bener gitu, jadi nggak jelas gitu kan. Jadi mikirnya juga negatif-negatif terus gitu. Yang pada akhirnya energinya terkuras di situ, akhirnya jadi kehilangan motivasi nih, bawaannya juga jadi lemes. Nah, udah dalam jangka waktu yang panjang bisa jadi merusak sistem hormonal di otak gitu. Ya jadi sulit diproduksi gitu hormon serotonin dan yang lain-lain deh, hormon kebahagiaan itu gitu. Nah, itu tadi yang fisik udah, terus kognisinya udah, emosinya juga udah. Nah, pada akhirnya kita pun berperilakunya atau secara psikologis nih gejalanya juga jadi kelihatan, lebih sering menarik diri, terus juga senengnya di kamar aja, nggak mau ketemu orang. Ya balik, kenapa? Ketemu orang makan energi, buat diri sendiri aja udah boro-boro gitu kan, apalagi ketika ada orang lain lagi, capek.
Ini makanya seringkali orang ketika lagi nggak on banget, lebih seneng sendiri, dan akhirnya sulit untuk reach out, even ke teman dekatnya sekalipun. Nah, makanya penting bagi kita ketika kita lihat si teman kita ini lagi nggak baik-baik aja, kita yang reach out mereka duluan. Gitu. Kenapa? Mereka udah susah banget untuk bisa survive, mungkin energinya udah tipis banget gitu. Nah, itu satu. Ketika si teman udah mulai mau membuka dirinya, ya, apresiasi karena dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan mau bercerita ke kita. Ini akan bantu dia untuk dapat energi dari kita. Jadi pelan-pelan dia pun bisa bercerita gitu. Kenapa? Karena nyaman. Karena kitanya mau nge-reach out dan kita menerima kondisi dia yang lagi kayak gitu tuh, lagi drop banget. Gitu. Ya, oke. Terus perilakunya selain menghindar, ada yang tidurnya jadi lebih banyak, ada yang makannya lebih banyak. Ini tergantung coping stresnya si orang. Ya, tiap orang beda-beda soalnya. Aku sendiri ketika stres aku jadi malas makan, jadi makin kurus. Tapi ada temen yang ketika stres dia makannya lebih banyak. Kenapa? Makanan itu jadi suatu hal yang comforting buat dia. Jadi rasanya tenang aja. Ada yang memang ketika stres dia jadi impulsif buying, beli-beli barang terus, tapi habis itu nyesel dan segala macam. Ya, jadi balik ini ketika memang kita melakukan secara berlebihan, bisa jadi itu udah jadi indikator kalau kita lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman. Itu bisa jadi udah gejala psikologis ini nih, gitu. Itu gejala-gejalanya. Nah, terus kita karena bahas tentang ini ya, bunuh diri gitu, suicide, berhubung lagi bulannya juga ya, suicide prevention. Nah, menurut teman-teman sendiri, coba deh di kolom chat ya, jawab pertanyaan ini. Menurut teman-teman, kenapa sih orang-orang tuh punya pemikiran untuk bunuh diri gitu? Kenapa sih ada orang yang punya kepikiran untuk udahan aja gitu, mengakhiri hidupnya? Nah, coba silakan dijawab, nanti akan aku bacain gitu ya. Karena biar tahu juga dari teman-teman gimana nih persepsinya tentang orang-orang yang punya suicidal thoughts. Karena makin ke sini, apalagi ya mungkin generasinya teman-teman juga ya, Gen Z itu banyak banget yang aduh, berasa berat dikit gitu, rasanya udahan aja deh gitu kan. Karena banyak juga klien-klien yang aku tanganin yang kayak gitu, Kak, aku seminggu ini rasanya gimana gitu, rasanya pengen udahan aja, aku abis lihat ini langsung pengen udahan aja, aku lagi berat banget di perkuliahan, rasanya pengen udahan aja. Nah, kenapa sih bolak-balik berasa pengen udahan aja gitu? Coba di kolom chat menurut teman-teman gimana? Oke, silakan. Gak ada nih. Oke, karena ngerasa mati lebih baik daripada hidup. Hidup tidak berarti sama sekali. Hopeless, iya, benar, setuju. Berasa hidupnya udah gak bermakna. Berasa ya udah, kalau mati kan udah selesai kayak gitu. Hidupnya ya udah selesai kayak gitu kan. Jadi udah yang gak berat lagi. Dan bahkan kayak gini teman-teman, banyak yang ngerasa ketika ya hidup itu kan tadi ya sulit, banyak tantangan dan segala macamnya, dan tantangan ini berat banget, painful kayak gitu ya. Jadi karena udah nggak tahan sama rasa painfulnya itu dan nggak punya cara untuk menyelesaikan hal-hal yang bikin dia ngerasa painful ini, akhirnya optionnya yang terakhir ya udah ini aja gitu ya, menyudahi hidupnya aja. Ya benar, lelah dengan pikiran, kemudian ngerasa self harm gak cukup, kemudian beranggapan bahwa mati adalah jalan, ya ngerasa depresi, kosong, terus juga karena hidupnya serba salah, jadi kayak udah gak dibutuhin lagi. Biasanya banyak kan nggak tahu cara menyudahi sakit tanpa kematian. Iya benar, karena udah nggak ada harapan di masa depan, masa lalu yang suram. Iya benar, aku setuju sama semua yang udah ngejawab. Benar ya, jadi pemikiran untuk bunuh diri itu seringkali muncul ketika kita ngerasa stuck gitu ya, udah nggak ada lagi caranya selain yang menyudahi hidup gitu. Buat apa? Karena memang udah stuck kayak gitu aja, terlalu banyak rasa sakit yang udah dibawa-bawa, udah berusaha, rasanya udah cukup berusaha tapi masih kayak gitu aja, kayak gitu, yang pada akhirnya udahan aja kali ya. Nah, muncullah pikiran-pikiran ini. Ya, tapi pikiran muncul belum tentu kita juga melakukan suicide attempt gitu ya, percobaan bunuh dirinya. Ya, ada yang berani, ada yang memang tadi self harm dulu kayak gitu, ada yang memang cuma muncul di pikirannya aja. Balik ke si orangnya lagi. Ya, yang jelas ketika teman-teman menemukan orang yang udah punya pikiran kayak begini, ayo reach out dia. Gitu.
Kenapa? Karena dia ngerasa tadi ya udah stuck, nggak punya option lagi. Berarti kita yang nyamperin dia, kasih tahu kita masih ada buat dia dan bisa share ceritanya dia. Jadi dia bisa punya harapan lagi. Karena ternyata dari diri aku sendiri udah nggak bisa, tapi aku punya si orang ini nih. At least ada yang ngebantuin aku untuk bisa survive buat sementara waktu. Kayak gitu. Yang penting didengerin dulu. Ya Korean Code jadi tempat sampahnya dulu deh gitu ya, supaya ngebantu dia untuk bisa lagi punya energi buat dirinya sendiri dulu. Karena bareng dengan kamu mendengarkan ceritanya, dia udah ngebuang sampah emosionalnya yang udah sekian lama tadi ditumpuk-tumpuk sendiri. Nah, kita bantu untuk ngosongin itu dulu. Ya mungkin nggak akan sampai kosong, tapi paling nggak 15-10% kayak gitu ya, 10-15% udah dikeluarin, jadi akhirnya dia udah agak lebih punya energi, tinggal pelan-pelan dimotivasiin untuk ayo kita cari pertolongan yuk. Nah tadi ke profesional, mungkin ya ke psikolog dulu baru ke psikiater ya, macam-macam kayak gitu. Ya, oke. Karena biasanya ketika punya pemikiran kayak gini, di balik itu juga ada gangguan psikologisnya. Ya, tapi ini bukan jadi alasan yang paling utama untuk bunuh diri dan segala macam, karena tadi memang alasannya juga masih nggak jelas, tapi memang salah satunya ada depresi ini. Karena dari WHO sendiri juga hasil penelitian yang terakhir tuh depresi udah masuk ke top 5 yang mematikan. Kayak gitu ya, daftar penyakit yang mematikan dari WHO gitu. Yang tadinya masih ya seputar sakit jantung, diabetes dan segala macam, masuk nih satu penyakit mental yang ini, depresi gitu. Nah, kenapa? Karena ketika depresi itu nggak cuman kita ngerasa sedih terus-menerus. Enggak, sedihnya ada, sedihnya intens, tapi terutama yang benar-benar dirasain, rasa hampanya itu, nggak punya harapan, ngerasa diri sendiri nggak berharga, nggak punya kemampuan, pokoknya udah butek banget kayak gitu deh, gitu. Nah, kalau teman-teman yang nonton Harry Potter mungkin tahu Dementor. Jadi Dementor ini diciptain sama J.K. Rowling ya dari depression itu gitu. Kenapa? Karena depresi mengambil kebahagiaannya kita. Nah, itu gitu yang dirasain. Apa akhirnya kita kosong, nggak ngerasa apa-apa, isinya udah butek, hitam, ya udah kayak gitu. Yang pada akhirnya bikin kita ngerasa stuck dan nggak punya option lagi. Nah, itu depression salah satunya. Berikutnya, borderline personality disorder juga jadi salah satunya gitu. Kenapa? Karena ini juga umum ditemukan di orang dengan BPD ya, si depresi itu tadi. Karena memang biasanya aku pun sendiri ketika berhadapan dengan pasien yang BPD itu nggak langsung bisa didiagnosa gitu. Ketika dia belum dapat diagnosa dari psikolog yang lain atau nggak dari psikiater kayak gitu ya. Kenapa? Seringkali yang kelihatan banget depresinya yang udah panjang kok nggak tertangani terus-menerus, ternyata ketika dari hasil observasi udah sekian lama, setahun, 6 bulan sampai setahun, karena menetap itu tadi, oh ternyata di balik itu ada ini, borderline personality disorder. Karena gini, depresi itu cuma fase gitu ya. Ketika kita udah yakin sama kemampuannya kita bisa mengisi diri kita lagi, punya lagi energi untuk bisa membangun hidup kita lagi, punya harapan dan segala macam, udah pelan-pelan depresinya pulih gitu. Tapi ketika punya BPD, nah tadi orang dengan personality disorder, punya gangguan kepribadian, itu cara berpikirnya udah saklek, sulit gitu untuk diubah gitu. Bisa, tapi pelan-pelan banget. Nah, ini makanya ketika datangnya depresinya mungkin buat orang lain 6 bulan udah bisa pulih, buat orang dengan BPD 6 bulan, setahun, 2 tahun bahkan nggak cukup gitu, masih terus ada gitu. Nah, dan terutama buat yang BPD gitu, biasanya yang paling mempengaruhi jadi dirinya sendiri nggak berasa berharga gitu, kebingungan dengan dirinya sendiri, ya dia bingung, kita juga bingung gitu pada akhirnya. Dan terus juga jadi mengganggu ini nih hubungannya dengan orang lain gitu. Dua ini yang paling terutama terlihat, kebingungan dengan diri sendiri gitu ya, impulsifnya juga tinggi banget, tapi terus bingung kenapa aku impulsif begini banget sih, kayak nggak punya self control, nanti udah coba kontrol diri tapi kok balik-balik kayak gitu lagi, bolak-balik kayak gitu terus gitu. Nah, dan terus berikutnya jadi mengganggu juga hubungannya dengan orang lain, karena jadi super agresif, berasanya jadi macem-macem deh gitu, atau nggak lagi drop banget itu sukanya jadi nyerang ke orang lain, aduh macem-macem kayak gitu.
Jadi makanya ketika memang udah dapat diagnosa BPD, borderline personality disorder, penanganannya nggak cuma bareng sama psikolog, butuh sama psikiater juga supaya lebih terkontrol kondisinya dengan minum obat gitu. Karena kemampuannya untuk mengontrol diri sendiri tadi, pikiran, perilaku, dan impulsivitas atau dorongan dari dalam diri seringkali sulit banget untuk bisa diatasin. Itu dia. Ya, ini sekilas tentang tadi penyakit-penyakit mental yang memang bisa melatar belakangi si suicide thoughts gitu. Oke, cukup untuk bahas yang berat-beratnya gitu ya, karena kita lebih penting praktikalnya ini. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa jadi orang yang available untuk jadi pendengar yang baik gitu. Nah, ya karena ini penting dulu dasar utamanya. Untuk jadi seorang helper, untuk jadi seorang good listener, teman-teman juga perlu punya framework yang kayak gini, cara berpikir yang kayak gini. Kita membantu orang lain berdasarkan kebutuhannya si orang itu, bukan kebutuhannya kita, gitu ya. Jadi kita menyediakan diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhannya si orang itu. Ya, apakah dia memang cuma mau jadiin kita tempat sampahnya, apakah dia butuh solusi, apakah dia butuh ditemenin dan segala macam, itu yang menentukan si orang itu. Kita hanya menyediakan dirinya kita dulu nih. Ada kita loh, kalau misalnya memang kamu mau cerita macam-macam gitu. Ketika dia menolak untuk dibantu, ya udah kamu yang jelas kasih tahu aja, aku bisa di reach out di sini ya, kapanpun kalau misalnya memang mau datang atau misalnya memang mau telepon, karena aku tahu kamu sulit untuk nge-share sesuatu, aku akan available buat kamu gitu. Ini penting karena biasanya orang-orang juga sulit untuk minta bantuan ke orang lain gitu. Kenapa? Ya harga dirinya juga lah gitu. Aduh kayak gini aja minta bantuan orang kayak gitu, atau berasa masih kuat banget gitu, padahal sebenarnya udah nggak sekuat itu gitu. Nah makanya ketika memang mau jadi good listener, kita yang menempatkan diri available tapi nggak yang memaksa dia untuk dapat bantuan dari kita kayak gitu ya. Karena balik teman-teman, kita nggak bisa bantu orang ketika orang itu juga nggak ngerasa butuh bantuan kayak gitu, malah jadi berasa kitanya ngerecokin dia deh kayak gitulah ya. Oke, terus nah untuk jadi seorang good listener, ya namanya juga good listener, berarti kita juga harus good dulu sama dirinya kita. Kita nggak akan bisa bantuin orang ketika kita sendiri juga lagi nggak nyaman sama diri kita sendiri. Nah, jadi pastiin teman-teman ada di level 4 dan 5 ketika memang lagi mau membantu orang lain. Ketika lagi ada di angka 1 dan 2, berarti jangan dulu. Bantuin diri sendiri dulu supaya bisa feel better. Ketika ada di angka 3, teman-teman berarti lagi biasa aja gitu kan, nggak sebanyak itu energinya. Ketika ada di angka 3, berarti nggak apa-apa dengerin dia, tapi ya juga cuman jadi nampung ceritanya aja kayak gitu ya, nggak perlu maksa sampai kamunya harus bisa membantu si orang ini punya motivasi lagi dan segala macam. Nggak sampai di sana. Kenapa? Energi kamu juga lagi biasa aja. Ketika ada di level 4 dan 5, nah baru tadi mungkin udah lebih bisa ngerefleksi emosinya si orang itu, karena bener-bener kamu bisa dengerinnya aktif kayak gitu, jadi bisa beneran nangkep, oh pantesan kamu ngerasa nggak nyaman karena memang 3 bulan terakhir tuh kayak gini, nah, kayak gitu ya. Itu ada bisa ngerefleksiin kayak gitu kalau teman-teman ada di level 4 dan 5. Di level 3 mah ya boro-boro, terkadang juga sering kali aduh bingung kenapa ya dia bisa kayak gitu gitu. Ya udah dengerin aja kalau lagi kayak gitu ya. Nah ini penting untuk menilai diri sendiri, kapasitasnya juga lagi kayak gimana. Jangan sampai kita bantuin orang tapi kitanya sendiri draining habis itu gitu, dan pada akhirnya jadi nggak baik juga buat kesehatan mentalnya kita ya. Oke, terus apa yang perlu dilakukan ketika mendengarkan orang lain? Tetap tenang ya, jangan panik juga dan segala macam. Tetap tenang, atur dulu nafasnya. Nah ini makanya ketika lagi di level 1-2 nggak bakal dia susah untuk bisa tenang gitu kan. Teman-teman juga lagi banyak ke-trigger ini itu mungkin. Nah jadi di angka 3, 4, 5 deh untuk bisa tenang, atur dulu nafasnya dan tunjukin kepedulian. Tunjukin kepedulian caranya gimana? Pakai bahasa nonverbal sebetulnya, dari gesturnya kita, dengan kita menatap si orang itu dengan tatapannya yang hangat. Terus juga posisi tubuhnya juga condong ke arah dia gitu, berusaha untuk melindungi dia dari posisi tubuhnya kita. Nah berasa ya yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi tunjukin kepeduliannya dengan bahasa tubuh
gitu, supaya nyampe kalau sebenarnya kita ada di sini untuk membantu dia, bukan buat kepo atau enggak, bukan buat bikin dia makin merasa terancam kayak gitu. Nah, terus berikutnya, ketika si orangnya juga sedang bercerita, ya biarin aja dia bercerita sesuai dengan alurnya. Mungkin loncat-loncat, mungkin cuman sepotong-sepotong, it's okay, karena dia mau bercerita aja juga udah suatu hal yang bagus gitu ya. Nah, jadi nggak usah dipaksa, biarin aja. Karena aku sendiri pun ketika ada klien nanti dia ngomong, Mbak sorry ya loncat-loncat, aku baru keinget dulu aku SMA begini, tapi aku sekarang begini. Aku kuliah dulu begini, tapi sekarang begini. Oh loncat-loncat sana sini. Nggak apa-apa gitu. Biarin dia untuk ngebuang dulu bareng sama kita. Nanti pas dia udah lebih tenang, baru bisa dikonfirmasi. Konfirmasinya gimana? Tadi kamu cerita dulu SMA begini, kuliah begini, sekarang begini. Bener nggak? Nah, baru nanti bisa dirunutin kayak gitu. Ya, nah yang penting dia buang aja dulu si emosinya kayak gitu sih. Oke, dan terus yang penting juga untuk kita tanamkan di mindsetnya kita, tiap orang tuh punya kemampuan yang beda-beda untuk bisa mengatasi berbagai macam tantangan hidup gitu. Ya kamu mungkin cepet, tapi yang buat orang ini ya nggak secepat kamu gitu. Dan mungkin hal-hal yang buat kamu biasa aja, buat dia tuh udah menyulitkan banget. Ya udah, itu tuh ya karena memang kalian beda ya. Jadi nggak mesti dipaksa, terima dia apa adanya. Memang dia tipe orangnya seperti itu. Yang penting teman-teman juga sudah membantu dengan hadir di sisinya dan mendengarkan dia. Itu sudah membantu banget, karena nggak semua orang mau melakukan itu gitu. Nggak semua orang available dan nggak semua orang mau menyediakan waktunya buat orang lain. Itu yang ditanamin ya. Oke, terus itu yang boleh dilakuin. Yang nggak boleh dilakuin ada apa aja? Ayo please jangan judgmental, karena judgmental itu kan emang nggak enak banget ya, apalagi dibilang kayak gini, alah gitu aja juga masa nggak bisa kayak gitu misalnya. Itu kan jadi ngeremehin, tidak mau validasi apa yang dirasakan ya. Jadi better dengerin dulu. Kalau bisa ditangkep, tangkeplah si emosinya dulu gitu, emosi negatifnya, cemas gitu mungkin misalnya. Oh, pantas kamu sulit tidur karena ternyata cemas banget, sebelum tidur tuh kepikiran tadi seharian udah bikin kesalahan apa aja gitu misalnya. Ya, jadi akan membantu si orang ini untuk nangkep emosinya apa yang dia rasakan, dan kemudian ada alasannya loh di balik si emosi ini, dan valid berarti si emosinya karena alasannya juga jelas gitu ya. Ketika pun si emosi negatif dirasakan tapi alasannya nggak jelas, mencolok-mencolok sana sini, itu biasanya karena memang udah terlalu banyak yang ditahan-tahan sendiri. Jadi kita nanggepinnya gimana? Pantesan ya aku jadi kamu juga bakal pusing sih, sebanyak itu ternyata yang dipikirin dan ngebingungin ya. Aku dengernya aja bingung, apalagi kamu yang ngerasain itu gitu. Nah, itu kamu akan bangun connection sama dia. Kenapa? Dia jadi berasa lebih dimengerti. Ya, jadi nggak boleh judgmental. Terus yang nggak boleh juga kepo, nanya berlebihan buat ya keingintahuan kamu sendiri. Balik tadi kamu yang ngelempar bolanya, biarkan dia yang share aja semampunya dulu. Nanti kalau dia udah nyaman, dia akan cerita sedetail mungkin kok. Gitu. Nah, terus kan tadi ya bahasa tubuh itu juga penting ya. Jadi ketika dia udah kelihatan gak nyaman, posisi tubuhnya udah kayak gini nih, nyilangin tangan dan segala macem, terus juga badannya menjauh-menjauh ke kamu atau berusaha mengalihkan pembicaraan, berarti dia belum ready. Ya udah, nggak apa-apa kayak gitu. Ya, jangan dipaksa karena ya physically dia udah nunjukin kalau dianya ya nggak ready dan belum nyaman sama kamu. Gitu. Oke, terus berikutnya. Nah, ini yang karakteristik dari good listener. Empati lah yang jelas gitu ya, nomor 1. Dengan empati kita jadi lebih bisa ngerefleksi emosi si orang lain dan bisa paham apa yang dia rasakan ya, dan jadi lebih paham gitu loh. Oh, kenapa dia jadi begini beratnya gitu rasanya hidupnya, karena memang pengalaman hidupnya seperti itu gitu misalnya. Nah, empati itu kalau dari teorinya ada 5 level, 1-5. Level 1 tuh berarti bukan sama sekali nggak ada empati, cuman yang memang anaknya cuek banget lah yang kayak gitu. Biasanya orang pada umumnya ada di level 3, level yang biasa. Tapi kalau misalnya buat anak-anak psikologi sih biasa ada di level 3,5 ke 4 gitu. Dan harapannya ketika udah jadi psikolog udah di level 4,5 bahkan sampai ke 5 gitu. Dan empati ini tuh diasah teman-teman. Makin sering kita dengar ceritanya orang lain, makin sering kita jadi lebih paham emosi macam-macam, dan makin
sering kita latihan untuk gak judgmental, berusaha untuk memahami orang ini bisa merasakan itu karena riwayat hidupnya seperti apa, ini akan membantu melatih empati levelnya kita. Gitu ya. Oke, berikutnya warm and caring, itu juga penting kan, dengan kamu hangat, kamu hadir ada di sampingnya, kamu gak memaksa dia, kamu menunjukkan gestur tubuh yang memang welcoming dan segala macam, itu akan membantu dia untuk lebih nyaman bareng sama kamu. Sama dengan openness ini lebih ke mindset gitu ya. Jadi ketika memang si orang ini bercerita tentang ya quote unquote lagi aib dirinya atau enggak hal-hal negatif yang secara moral mungkin gak sesuai dengan value-nya kamu kayak gitu, tapi kamu bisa mendengarkan dan ditampung aja dulu gitu. Ingat, itu dia, bukan kamu, dan kamu lagi menyediakan diri untuk mendengarkan ceritanya gitu. Tampung aja dulu dan kamu bisa open sama hal-hal yang dia share, itu akan membantu dia untuk jadi lebih nyaman cerita ke kamu juga. Nah, dan yang terakhir, positive regard and respect. Yang tadi ya, ini terkait value yang kita punya mungkin nggak sesuai, nggak sama dengan si orang ini, tapi kita menghargai dia, dan positive regard itu menerima dia apa adanya, kayak gitu loh. Ya, mungkin dia datang dengan energi yang masih low banget, sampai akhirnya energi kamu juga terserap sama dia. Nah, dan segala macam deh. Itu makanya ketika mau membantu orang lain, kita harus sadar energi level kita ada di angka 4 dan 5. Karena membantu orang lain, apalagi orang yang punya kondisi kesehatan mental yang lagi drop gitu ya, pasti energi kita juga ketarik sama si orang itu. Kenapa? Dia juga lagi butuh chargernya nih, akhirnya dia narik energi dari kita gitu deh. Oke, itu karakteristiknya, dan ini juga teman-teman perlu tahu kalau ternyata laki-laki dan perempuan tuh punya cara yang beda untuk menyelesaikan masalah. Nah ya, kalau laki-laki seringkali memang menghindar dulu atau flight dulu gitu ya, menghindar dulu sementara waktu untuk nenangin dirinya, baru nanti menyelesaikan masalah. Bahkan seringkali nggak cerita ke orang lain gitu, jadi ya udah dia selesaiin sendiri gitu. Udah jadi caranya yang seperti itu memang untuk menyelesaikan masalah gitu. Sementara kalau perempuan kan maunya langsung nyari orang lain dan ngebuang macem-macem gitu tadi emosinya, butuh tempat buat nampung si marah-marahnya, emosinya lagi nggak enak, lagi sedih dan segala macem. Itu perempuan lebih butuh dukungan sosial daripada laki-laki gitu ya. Oke, tapi padahal sebenarnya ya jauh lebih bagus ketika kita mengikut sertakan kehidupan sosialnya kita kayak gitulah ya, orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita ngisi energi dan menyelesaikan masalah gitu. Karena di kehidupan modern cara seperti ini tuh lebih adaptif daripada kalau kita menghindar dulu atau nyelesain masalahnya sendiri dulu gitu, tapi seringkali nggak dapet perspektif lain, akhirnya pusing sendiri, nggak selesai masalahnya. Oke, jadi ya pinter-pinternya teman-teman kayak gitu sih sebetulnya. Kalau aku sendiri suka nyaraninnya kayak gini, kamu nggak apa-apa ngelola emosi kamu dulu sendiri, ngomel-ngomel dulu sendiri gitu misalnya, atau journaling dulu sendiri. Paling nggak si emosi yang tadinya intens banget sampai ada di level 10, dengan kamu udah ngelola sendiri, udah turun tuh di angka 8 atau nggak mungkin 7. Nah baru ketika rasanya butuh orang lain untuk diskusi, untuk share apa yang kamu rasain, untuk kamu dapat perspektif baru silakan reach out orang lain. Reach outnya ke siapa? Ke teman atau nggak ke keluarga, pokoknya siapapun orang yang kamu rasa kamu percaya dia gitu ya, dan dia jadi support sistemnya kamu. Nah ini akan bantu untuk kita juga lebih terlatih mengelola emosi kita sendiri, dan kemudian sadar kita punya dukungan sosial dari orang lain. Jadi recharge-nya bisa pakai baterai sendiri dan ditambah asupan dari energinya orang lain di sekeliling kita. Ini cara yang jauh lebih efektif daripada kita sendirian mulu gitu ya, atau terus-terusan curhat gitu sama orang lain. Ya, jadi coba dikombinasi. Gitu, ini sekilas info buat teman-teman. Oke, terus tadi kan udah mencoba mendengarkan, orangnya juga udah agak lebih enak, udah lebih tenang. Berikutnya bisa melatih dia untuk melakukan butterfly hug, karena butterfly hug juga jadi cara untuk kita bisa ngurangin tekanan dari dirinya kita dan menenangkan dirinya kita sendiri. Nah, ayo kita praktekin butterfly hug itu, kita peluk diri kita sendiri. Nggak usah lama-lama, biasanya 5-10 menit juga udah lebih tenang gitu ya. Boleh silakan sambil duduk atau sambil tiduran, kayak gitu misalnya. Nah, baru ditepuk-tepuk nih bahunya, atau nggak dielus-elus, senyamannya teman-teman gitu.
Nah, terus sambil pejamkan mata, atur nafasnya supaya lebih tenang gitu. Bahkan terkadang juga akan lebih enak ketika kita sambil ngobrol sama diri kita sendiri. Ya contoh nih, misalnya, aduh hari ini mager banget ya sebetulnya, tapi tadi mau nggak mau harus keluar sama si A gitu. Karena udah lama nggak ketemu, padahal sebenarnya nggak pengen banget ketemu sama dia. Tapi kita akhirnya ketemu, energi kita juga habis banget gara-gara ketemu dia gitu. Tapi sekarang udah pulang, makasih ya, kamu udah survive buat ketemu dia hari ini. Terus juga mari kita ngisi energi kita dengan kita peluk diri kita sendiri kayak gini gitu misalnya. Ya itu biasa jadi caraku ketika aku udah capek banget berhadapan sama orang. Itu tadi contoh dari aku. Nah buat teman-teman cara ngomongnya mungkin sama diri sendiri ya diatur lagi aja bahasanya kayak gimana. Tapi yang jelas ngomong yang menguatkan diri sendiri, ngomong yang baik-baik sama diri sendiri. Kayak kita lagi bantu orang lain, kita ngomongnya baik, ya sekarang kita latihan bantu diri kita sendiri ngomongnya juga baik-baik. Nah ini teman-teman boleh silakan dipraktekin dulu, udah nyaman dulu gitu ya sama diri sendirinya, udah enak gitu untuk ngelakuin butterfly hug ini, baru nanti diajarin ke temennya yang lain yang tadi butuh didengerin. Ini akan jadi modal buat dia juga bisa lebih nyaman sama dirinya sendiri dan bantu dirinya untuk lebih bangkit gitu ya. Ini bisa nanti praktekin dulu sama teman-teman sendiri, baru nanti dipraktekin bareng sama si orang yang teman-teman dengerin gitu ceritanya. Oke. Nah, mari kita bahas yang spesifik tadi ya, apa yang dilakuin kayak gitu sama si orang yang memang udah buntu banget tuh pikirannya. Yang pertama pasti ada self harm gitu, karena self harm ini biasa dilakuin ketika emotionally udah terlalu intens tapi nggak bisa dikeluarin, akhirnya udah deh melukai diri sendiri aja gitu. Nah baca-baca aja dari Google juga banyak banget tentang perilaku self harm, apa sih alasannya. Bisa jadi karena cari perhatian, tapi sebenarnya nggak melulu buat cari perhatian, seringkali lebih karena memang udah penuh gitu tapi nggak bisa keluar, akhirnya ya udah daripada sakit mental di dalam aja, ya aku nyakitin badanku deh biar agak lebih lega. Nah itu juga banyak tuh yang kayak gitu ya. Terus juga terkait self harm ini nggak mesti ditanyain self harmnya ngapain, caranya gimana, nggak. Ketika ketemu orang kayak gini, teman-teman langsung tanya aja, apa sih yang kamu rasain gitu, bantu aku supaya lebih paham, supaya aku tahu kamu ngelakuin ini tuh karena apa. Nah jadi dia pelan-pelan akan cerita. Jadi ketika dia bercerita, fokus sama apa yang dia rasakan sampai akhirnya kamu dapet, oh pantesan ya, jadi dia ngelakuin ini karena memang optionnya udah nggak ada lagi selain ngelakuin self harm kayak gitu. Makanya dia harus menyakiti dirinya sendiri. Nah kalau udah kayak gitu, nah baru mungkin kalau orangnya nyaman boleh kamu rangkul, ingetin dia untuk kamu tuh nggak sendirian sebetulnya, ada aku gitu di sini. Atau bisa juga ditanyain dengan ini karena temen deket gitu misalnya ya, makanya boleh ngerangkul. Tapi kalau misalnya cuma temen biasa aja, nggak mesti ada kontak fisik. Terus yang penting boleh ditanyakan juga tentang apa yang bisa kamu lakuin selain kayak gini. Kasian dong, kamu udah capek banget menghadapi berbagai macam tantangan itu tadi, berbagai macam kesulitan. Kamu udah cukup sakit karena kondisi lingkungan, masa kamu nyakitin diri kamu lagi? Kan sedih banget kalau kayak gitu. Padahal kamunya juga harus bertahan dengan dirinya kamu gitu. Dirinya kamu kan yang harus kuat. Ayo dong, jangan makin disakitin dengan ngelakuin self harm gitu. Ya, ayo kita cari cara lain. Ada apa kira-kira yang bisa dilakuin? Mungkin dia akan nangis karena kamu ngomongnya kayak gitu. Kasian dong badannya udah cukup disakitin sama lingkungan, kok disakitin lagi sama diri sendiri. Kata-kata ini biasanya akan nyentil si orang itu gitu. Karena ini juga aku gunakan untuk ke klienku. Biasanya langsung jadi nangis kejer. Iya ya Mbak, kok aku nggak mikirin dirinya aku, padahal dia udah berat banget gitu untuk bertahan segala macam. Biasanya kalau udah nangis aku akan jauh lebih lega gitu ya. Kenapa? Karena dia berani gitu untuk mengekspresiin dirinya. Nah udah agak lebih tenang, baru aku bilang makasih karena udah nangis sampai segitunya. Gak apa-apa, kalau mau nangis lagi dulu aja, it's okay kok. Karena yang kamu rasain juga banyak banget, berat banget, sampai kamu akhirnya ngerasanya ngeluarinnya harus dengan self harm ini ya. Nah terus habis nangis sudah lebih lega. Nah, next time kalau lagi nggak enak, nangis aja nggak apa-apa kan, bisa ya gitu, lega juga kan gitu kan misalnya. Iya ya gitu, oke, ya udah next time nangis aja kalau kayak gitu, jangan disakitin lagi badannya
Nah, biasanya akan membantu dia untuk lebih menyayangi dirinya sendiri. Gitu untuk yang self harm. Nah, ini ada flyer, nanti teman-teman bisa lihat toh dapat ininya juga, bahannya juga. Cara yang bisa dilakukan untuk membantu orang yang melakukan self harm gitu. Membantu untuk dia stop gitu, maksudnya bukan bantu dia self harm. Ya, oke. Terus berikutnya yang suicidal thoughts. Nah, ini tadi pikirannya buntu jadi akhirnya mati akan lebih baik. Gitu. Ketika dia udah reach out ke kamu, ceritain tentang pikiran-pikiran mau matinya ini, bilang makasih karena udah mau nyeritain itu ke dia gitu. Terus tanya gitu, kamu kenapa, sejak kapan ngerasain kayak gini, atau mungkin ketika kamu juga pernah punya suicidal thoughts kayak gini, bisa saling bercerita kalian satu sama lain gitu. Jadi punya connection juga dari situ, dan terus bisa saling cerita yang bikin bertahan itu kenapa gitu. Karena mungkin masih punya mimpi apa, rasanya kok sayang sama diri sendiri dan bla 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 segala macam, boleh saling cerita. Nah, dan terus dengan bercerita akhirnya kan jadi lebih connect. Nah, jadi bisa ngingatin dia kalau dia nggak sendirian, ada kamu, dan kalian mungkin melalui pemikiran yang sama gitu, atau merasakan hal yang sama gitu. Dan bahkan mungkin kayaknya kita butuh deh sama-sama ke psikolog gitu misalnya. Nah, kamu boleh ajak dia untuk bareng-bareng, ya udah ikut terapi atau nggak ikut sesi konseling gitu. Nah, terus yang penting juga dari sini suicidal thoughts dan segala macam, silakan teman-teman juga baca banyak banget tentang depresi itu tadi, dan kenapa sih orang-orang punya pemikiran tentang bunuh diri ini gitu. Banyak banget kok artikelnya gitu. Nah, terus berikutnya ini juga ada flyer tentang cara menghadapi pikiran bunuh diri buat diri kita sendiri ketika kita punya pikiran itu gitu. Terus yang jelas kasih kesempatan ya buat orang lain untuk membantu kamu, atau enggak mungkin orang lain lagi nggak ada, ya tadi kamu masih bisa kok membantu diri kamu sendiri. Dan ketika pun emang nggak ada banget, kasih kesempatan buat kita yang profesional untuk ngebantuin kamu gitu. Nah, ini kalau ini kan buat diri sendiri. Kalau yang berikutnya ini ketika kita punya teman yang punya pemikiran bunuh diri, nanti bisa dibaca aja. Dan terus ini tambahan dari aku, apa yang bisa dilakukan ketika emosi kita juga lagi super intens. Nah, karena kalau lagi super intens kayak gitu, tadi emosi lagi ada di angka 10, bahkan 10 plus kayak gitu ya, berarti lagi nggak enak banget. Teman-teman perlu tenang dulu gitu, keluarin si emosinya. Ketika marah, badan yang panas gitu kan, berarti tenangin dulu. Boleh minum air dingin, boleh masuk ruangan ber-AC, boleh mandi sih biasa akan langsung drop lagi tuh suhu badannya. Ya, karena memang temperatur badan itu ngaruh banget. Itu ketika memang emosinya marah atau enggak emosi bikin teman-teman panas gitu ya. Mungkin ada apa lagi selain marah. Oke, berikutnya kalau lagi sedih banget, lagi rasanya drop, itu berarti temperatur badannya kita juga drop gitu. Jadi badan kita jadi lebih dingin. Ketika kayak gini, minum air anget, mandi air anget kayak gitu, peluk diri sendiri, masuk ke dalam selimut, nangis gitu ya. Itu akan bantu untuk bikin keluar dulu juga si emosi sedih-sedihnya dengan menangis, dan teman-teman jadi bisa ngangetin dirinya sendiri juga. Gitu. Ini penting untuk kita juga bantu badannya kita menyeimbangkan temperaturnya itu lagi. Gitu. Baru latihan relaksasi juga bisa dilakuin. Terus ketika memang udah dicoba tapi masih intens banget, bisa dibuang dengan olahraga si emosi-emosi yang intens ini, teman-teman. Apalagi olahraga yang banyak gerakannya gitu ya, mungkin minimal push up deh gitu. Itu akan bantu ngebuang energi, karena emosi itu kan energi, sebetulnya energi nggak akan bisa hilang, jadi harus kita salurkan pakai aktivitas yang lain, dan olahraga akan membantu banget gitu. Jadi bisa lebih rilis juga si emosinya. Oke, gitu. Terus kalau belum merasa lebih baik, padahal udah didengerin dan tadi segala macam juga teman-teman sendirinya juga, ayo ke profesional gitu deh, tadi ke psikolog dulu, atau nggak boleh ke psikiater juga. Nah, apa bedanya? Ketika ke psikolog, yang ditangani itu biasanya kasus yang normal bermasalah sampai gangguan psikologis yang sedang. Ketika memang masuknya udah yang berat, kayak tadi yang BPD, udah gangguan kepribadian, iya bareng sama psikolog juga, tapi karena memang sistem hormonalnya juga udah ya butuh obat lah ya, karena seringkali nggak seimbang, makanya nanti akan di-refer juga ke psikiater kayak gitu.
dan bareng sama psikolog nanti akan diajak ngobrol-ngobrol gitu, ada asesmennya juga, jadi akan dibantu untuk lebih memahami kondisi diri sendiri, kenapa seperti ini dan seperti itu, kenapa cara yang begini nggak efektif untuk dilakuin untuk menyelesaikan masalah, nanti akan dibantu untuk nge-breakdown segala macam, dan teman-teman akan diberikan skill untuk lebih bisa menghadapi berbagai macam tantangan hidup itu tadi. Nah, itu kalau ke psikolog. Kalau ke psikiater, ya sama aja sih, akan dikasih ada PR juga, biasanya journaling dan segala macam, tapi juga akan dikasih obat, karena obat akan bantu supaya kita secara hormonal juga lebih stabil kayak gitu, moodnya jadi lebih enak, lebih punya motivasi untuk hidup, lebih berenergi buat yang depresi itu biasanya, atau buat yang impulsif dan cemas kayak gitu, biar lebih tenang juga gitu ya. Dan psikiater berarti dokter yang udah spesialis, yang memang nanti bisa ngasih obat-obat psikotropika, dan biasanya memang udah buat gangguan kejiwaan yang berat gitu. Nah, terus ini penting juga untuk diingatkan buat teman-teman yang memang nanti akan jadi listener gitu ya, ingetin ke si orang yang sedang kita dengarkan ceritanya ini, kalau sebetulnya masalah hidup ya pasti akan ada aja, nggak mungkin enggak, tapi masalah ini gitu ya sebetulnya juga ya buat melatih kita supaya kita juga punya kemampuan yang lebih upgrade gitu ya, karena sebetulnya seringkali kita underestimate diri kita sendiri dan overestimate masalahnya kita gitu loh ya. Sebetulnya si masalah-masalah ini nggak seberapa kok dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Ingetin aja, kamu tuh udah bertahan sekian tahun lamanya punya masalah ini, dan bisa sebegitu tahannya kan nunjukin kalau kamu tuh kuat gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi nih ditahan-tahan, udah harus diselesaikan, karena nahannya aja kamu udah kuat, berarti sekarang kamu harus nunjukin kamu jauh lebih kuat untuk bisa nyelesain masalahnya. Nah, ingetin kayak gitu supaya dia nggak ngeremehin dirinya sendiri, dan dia udah sanggup bertahan selama ini, dia udah punya modalnya untuk kuat, ini tinggal maju satu langkah lagi supaya selesai gitu beneran sih masalahnya, kemampuannya ada kok. Nah gitu. Oke, itu buat membantu orang lain. Terus ngurusin diri sendiri itu gimana? Nah, tadi sama pakai level dulu gitu. Teman-teman perlu tahu lagi ada di level berapa dan gimana caranya kita untuk bisa ngisi energinya kita. Biasanya disesuaikan dengan hobi gitu. Dan makanya tiap orang juga beda-beda cara ngisi energinya sendiri. Mungkin ada yang seneng main game, ada yang seneng nyanyi, ada yang seneng olahraga, seneng fangirling dan segala macam. Silakan dilakukan untuk ngisi energinya teman-teman gitu ya, karena kita penting juga untuk ngepraktekin self love setiap hari ya, karena tiap hari pasti udah macam-macam yang dirasain, jadi ayo bikin self care rutin gitu ya, dan ya udah sesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang teman-teman rasa bisa bantu untuk ngisi energi teman-teman seberapa banyak kayak gitu. Dan udah tadi butterfly hug bisa jadi salah satu caranya juga untuk teman-teman mengapresiasi diri sendiri. Nah, karena yang penting dari self love itu, pertama kita bisa temenan sama diri kita sendiri dengan cara mengapresiasi dan maafin dirinya ketika memang hari itu mungkin ada yang nggak sesuai dengan harapan. It's okay, masih bisa dicoba lagi buat besok-besoknya, atau mungkin nggak bisa dicoba lagi, tapi ya udah terjadi gitu. Tapi kan kita belajar ya dari situ, pasti ada faedahnya apa gitu. Terus bikin self care rituals buat cewek-cewek yang mungkin skincarean dan luluran mungkin, atau ke salon dan segala macam, silakan. Buat yang cowok-cowok mungkin makan makanan yang bergizi atau makanan yang enak, atau ada aktivitas apa gitu yang dilakuin, main game gitu misalnya, silakan, nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan ya. Ingat, kita juga perlu punya self control itu. Self care ini atau self love activity dilakuin sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau udah berlebihan itu tandanya malah kamu menyabotase diri kamu sendiri, dan itu udah nggak bener kalau udah kayak gitu, malah jadi males nanti ujung-ujungnya. Oke, terus juga sadar sama kapasitas diri kita sendiri. Ketika kita memang lagi nggak baik-baik aja, kita butuh jeda, kita butuh waktu, kita butuh istirahat. Nggak perlu diforsir. Ketika diforsir, kita udah energinya low, kita paksain untuk keep going on, biasanya makin sulit nanti ketika udah harus beneran istirahat, makin lama pulihnya.
Jadi buat kaum-kaum yang ngerasa istirahat itu nggak produktif, ayo diubah cara berpikirnya. Istirahat itu produktif, produktif untuk ngisi energinya kamu, energi fisik dan energi mentalnya kamu. Ya, jadi istirahat itu suatu hal yang produktif. Yang penting nggak berlebihan, sesuaikan dengan kebutuhan. Balik lagi ke situ. Nah, terkadang kalau kita rasa perlu juga, ya boleh ngasih self reward aja ke diri sendiri. Mungkin beli barang, atau kamu mau nonton apa, ada me time sama diri sendiri, it's okay. Ya, kasih reward buat diri sendiri karena aku yakin teman-teman di sini juga udah banyak banget sih perjuangannya, gitu. Oke, sekian sih dari materinya. Aku balikin lagi ke Via. Makasih banyak teman-teman kalau gitu. Oke, Kak Dina, seru banget ya materinya. Jadi dari awal sampai akhir tuh kalau bahasa sekarang tuh daging semua isinya gitu. Jadi emang penting banget kayak sebelum kita mau bantu orang gitu kita harus pahami dulu ya kapasitas diri kita sejauh mana dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi mungkin kita langsung masuk ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian bisa menyalakan mic untuk bisa menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada Kak Dina gitu. Oke. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, mungkin sambil menunggu nih Kak, tadi saya sempat menyimak juga, jadi materinya tuh menarik banget ya Kak ya. Nah, saya ingin bertanya sih Kak, sambil nunggu mungkin teman-teman yang lain buat tanya. Kita sering mendengar istilah simpati dan empati gitu loh Kak. Mungkin Kak Dina bisa cerita gitu, apa sih bedanya simpati sama empati? Kadang kita seringkali mendengar istilahnya, tapi kadang kita bingung gitu loh Kak, membedakan antara simpati dan empati, karena itu berkaitan juga sama ketika kita menghadapi atau mendengarkan cerita orang lain gitu. Oke, nah gini, gampangnya gini, ketika kita bersimpati sama orang lain, kita jadi kebawa emosinya dia, kayak gitu. Jadi ketika dia marah gitu, kita jadi kebawa marah. Nah, simpati itu memang biasanya ketika kita bareng sama teman dekat gitu ya, nggak terima si teman ini diperlakukan nggak baik sama orang lain, akhirnya kita juga jadi ngebelain dia dan marah-marah juga gitu. Nah, itu simpati, kita kebawa emosi dari si teman itu atau si orang itu. Ketika empati, kita cukup memahami aja si emosinya, tapi nggak terbawa emosinya dia juga. Jadi bisa observasi aja lah, bisa membedakan, oh itu tuh emosi yang dia rasakan gitu. Ya wajar dia ngerasain marah itu, tapi bukan berarti kita jadi ikut terlibat di masalahnya dia gitu loh. Nah, itu empati. Ketika memang simpati kita jadi kebawa emosi, ketika empati kita bisa ngebedain ini emosinya dia, emosi kita nggak masih kebawa di situ, dan kita masih punya kemampuan berpikir yang objektif. Nah, itu dia. Ketika simpati pure udah kebawa emosi juga gitu. Ketika empati kita kemampuan kognitifnya masih objektif. Oke, jadi jelas ya Kak perbedaannya. Kadang kita sering bingung membedakan itu gitu loh. Ini ada yang bertanya di kolom, sebelum di kolom chat ada yang mau raise hand supaya bisa menyampaikan pertanyaannya langsung mungkin teman-teman. Oke, ini ada Kak Windy dari UMB. Mungkin silakan Kak Windy. Oh, Kak, tapi sorry belum bisa on cam ya. Silakan. Kak, aku mau tanya, satu sisi kadang kita mau jadi good listener, pendengar yang baik gitu ya. Tapi kadang kita menghadapi seorang yang selalu pakai silent treatment. Dia diam, ditanya apa-apa diam, ditanya maunya apa diam, lagi ngerasain apa tapi dia diam. Bukan bermaksud untuk kepo, tapi ingin coba jadi pendengar juga gitu buat dia. Pastikan orang butuh lah orang buat ngedengerin nih curhatan gitu. Tapi giliran saya posisinya lagi mau ada jadi pendengar gitu, mau nanya nih ke dia, tapi dia selalu silent treatment. Jadi gimana ngadepin orang yang kayak gitu gitu?
supaya bukan bermaksud kepo dengan masalah dia, tapi paling enggak nyadarin kalau dia juga butuh teman tahu buat curhat gitu, dan mau nyadarin juga ada aku loh di sini gitu, mau kok dengerin cerita apapun. Gimana ya cara ngadepinnya, dan supaya malah kitanya gak jadi bete gitu ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Berusaha untuk ada tapi dianggap ya udah sih cuman kepo aja gitu. Gimana ya? Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih juga Windy. Oke, emang sering juga nih kayak gitu. Udah ditanya, tapi memang ya dia masih nggak mau cerita silent treatment kayak gitu deh. Yang berarti dia belum senyaman itu dan belum ready untuk cerita ke kamu. Aku ketika berhadapan sama teman-teman yang kayak gini, ya tadi balik kasih tahu aja, ya udah nanti kalau misalnya memang udah ready dan udah mau ceritain masalah atau kondisinya kamu, aku di sini ya, nggak apa-apa kok. Boleh di reach out dulu, nggak mesti ketemu, chat aja atau enggak, telepon aku juga nggak apa-apa kalau kamunya udah ready. Kalau misalnya kamunya masih nyaman untuk sendirian dulu untuk ngeprosesin semuanya, it's okay. Itu juga kamu berproses kok gitu ya untuk bisa lebih tenang kayak gitu misalnya. Nah itu yang aku sampein sama si orang itu, karena balik kita nggak bisa memaksa kalau orangnya juga masih belum ready gitu. Karena gini, untuk bisa membantu orang lain, yang pertama dia perlu ready untuk dapat bantuan, dan yang kedua dia willing untuk nerapin apa yang mau kita bantuan yang mau kita kasih gitu loh ke dia. Ready bercerita tapi nggak willing untuk nggak willing untuk nerima kebaikan yang mau kita kasih, ya gitu deh bahasanya. Ya kita nggak bisa bantuin dia juga gitu loh, karena berarti si orang ini masih bertahan dengan perasaan tidak nyamannya itu sendiri. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kapasitas yang bisa kita lakukan tadi menyediakan diri aja dan ngasih ngasih penjelasan ke dia kalau kita nggak kemana-mana, kita ada di sebelahnya dia gitu. Oke. Nah, ya, sip. Via masih mute. Oke, jadi di sini ada 2 pertanyaan dari kolom chat. Mungkin bisa saya langsung bacakan aja ya Kak ya. Oke, jadi dari Kak Deandra, izin bertanya Kak, maaf tidak dapat menyalakan mikrofon. Saya ingin bertanya, bagaimana pertolongan pertama untuk teman yang mencoba suicidal attempt, tapi kami sedang berada di jarak yang jauh, sehingga saya hanya dapat menghubunginya melalui telepon genggam. Terima kasih sebelumnya. Oke, silakan Kak Dina, mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, ini memang tricky banget sih. Upayain kamu tahu orang-orang di sekitarnya dia ada siapa aja gitu. Ya, paling nggak ngasih notice ke orang-orang di sekitarnya untuk perhatiin sih teman kamu ini gitu. Coba dong diliatin aja, dia kayaknya lagi nggak baik-baik aja. Kamu nggak mesti ceritain dia ada suicide attempt dan segala macam gitu. Dia kayaknya lagi nggak baik-baik aja dan lagi butuh untuk diawasin kayak gitu, atau nggak lagi butuh untuk diliatin supaya nggak sendirian mulu gitu misalnya. Nah, dan sebisa mungkin ketika kamu memang cuma interaksinya lewat handphone doang, sebisa mungkin sering-sering berkontakkan sama dia gitu. Kalau misalnya bisa video call, ya udah video call aja dulu. Mungkin ya nggak ngomong terus-terusan, ya udah video callnya handphonenya ditaruh di mana, tapi kalian aktivitas bareng. Mungkin kamu sambil ngerjain tugas atau nggak sambil kerja, tapi kamu masih bisa ngawasin si teman itu juga mungkin lagi tidur gitu misalnya. It's okay, akan bantu untuk ngawasin dia juga. Nah, dan terus ketika memang temennya kamu udah suicide attempt, udah beneran nyoba, ya perlu untuk beneran kasih tahu nih ke orang-orang yang di sekelilingnya. Mungkin ke keluarga, itu juga akan bantu untuk dia bisa berasa juga kalau sebenarnya orang-orang masih care loh sama dia. Dia nggak sendirian, kayak gitu. Nah, tapi ya balik, coba lihat dulu kondisinya, si orang ini akan nyaman atau enggak ketika kamu ngasih tahu ke orang-orang di sekelilingnya. Ketika kamu ngerasa dia enggak senyaman itu untuk dikasih tahu ke orang-orang di sekelilingnya, berarti kita yang ngontrol dia dengan sering-sering untuk video call, sering-sering untuk call, atau mungkin bahkan kalau boleh ya share log dan kayak gitu-gitu. Jadi kamu bisa benar-benar ngawasin dia gitu. Tapi berhadapan dengan orang yang kayak begini, ini kan bakal bikin capek gitu ya. Nah, balik tadi siapa yang nanya, namanya Deandarla kalau nggak salah, kamunya juga ngisi energinya kamu
gitu. Ucapin makasih sama diri sendiri karena mau sebegitunya effort buat si teman ini kayak gitu, karena si teman itu juga lagi butuh kamu ya. Jadi kamu juga perlu untuk menguatkan dirinya kamu sendiri, itu juga penting gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Dina. Jadi udah lengkap banget ya. Sama-sama. Karena kita punya keterbatasan waktu, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Olive. Ketika kita sudah ke psikiater, apakah kita perlu ke psikolog? Gimana nih Kak kira-kira? Jawabannya tergantung, tapi kalau aku sendiri biasanya aku akan nyaranin klienku, iya kamu tetap perlu ke psikolog juga. Kenapa? Dari psikiater kamu akan dapat obat untuk bikin kamu lebih tenang, tapi skillnya untuk bisa ngatasin masalah yang sedang dihadapi itu dapetnya dari psikolog seringkali. Kenapa? Kan akan dibantu untuk mengubah mindset yang kamu. Nanti ada terapi perilakunya juga, kamu perlu ngebiasain kebiasaan baru supaya kamu jadi lebih sehat dan segala macam kayak gitu. Tapi ketika memang udah dirasa perlu cukup aja dari psikiater, itu mah juga nggak apa-apa, balik lagi ke orangnya gitu, balik lagi ke kesediaan diri dia juga, dan uangnya juga perlu diperhatiin karena kan ke psikiater juga udah mahal, ke psikolog lagi juga mahal kayak gitu sih, kecuali memang dapat asuransi dan segala macam ya, akan lebih baik dua-duanya gitu. Oke, siap. Semoga jawabannya Kak Dina cukup menjawab ya buat Kak Olive. Gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya Kak ya sama sesi role play-nya gitu. Jadi seperti yang tadi sudah Kak Dina sampaikan, untuk role play-nya ini ada 2 sesi. Yang pertama itu role play-nya antara saya selaku pencurhat gitu ya Kak ya, dan Kak Dinanya selaku pendengarnya gitu lah anggapannya. Kemudian nanti sesi yang kedua kita minta perwakilan dari peserta untuk role play gitu. Oke, mungkin langsung aja kita bermain peran ya Kak ya gitu. Oke, sip. Oke, Kak Dina, aku mau cerita nih Kak gitu. Jadi sebenarnya tuh aku kan baru lulus nih Kak gitu, baru lulus. Sebenarnya udah sempat beberapa kali apply kerja gitu. Dan tapi sampai sekarang itu belum ada panggilan kerja nih Kak. Nah itu tuh jadi sampai susah tidur, kemudian juga nafsu makan menurun gitu loh Kak. Jadi aku tuh bingung Kak, aku tuh seharusnya kayak gimana sih Kak? Oke, kamu udah berapa lama jadi nggak bisa tidur kayak gitu? Pasti nggak enak banget. Iya, jadi kurang lebih tuh udah hampir sebulanan sih Kak gitu. Karena kan aku udah ngelamar kerjanya, udah lulusnya sekitar 5 bulan gitu. Jadi udah mulai selesai wisuda segala macam. Jadi 3 bulan terakhir itu udah coba cari kerja, tapi sampai sekarang itu belum ada panggilan gitu Kak. Iya, oke. Selama 5 bulan ini rasanya kayak gimana? Pasti kan awalnya masih semangat banget, tapi terus jadi pelan-pelan jadi drop. Apa kayak gimana tuh Via? Apa yang kamu rasain? Itu sih Kak, jadi kan pertama baru lulus itu kan kita punya ekspektasi lah kayak pingin langsung kerja, kemudian bisa berpenghasilan, kemudian udah ngebayangin kayak pingin kerja di sini ngapain aja gitu. Tapi kenyataannya ya nggak sesuai sama harapan kita, kayak udah ngelamar ke beberapa tempat kerja tapi nggak ada, jadi drop banget pasti motivasinya juga sempat turun juga gitu. Jadi kayak ngerasa aduh capek nih, udahlah nggak usah kerja, tapi mikir juga gitu kan, tapi pengen kerja gitu. Jadi kayak bingung gitu loh Kak sebenarnya gitu. Oke, pantesan kalau kayak gitu jadi susah tidur karena kepikiran, terus jadi sebenarnya juga udah capek kok kayak gini-gini terus kayak gitu ya. Oke. Terus tapi Via sendiri apa yang Via lakuin untuk tetap bisa semangat dan tetap punya motivasi Vi untuk daftar-daftar kerja? Yang aku lakuin sih kembali lagi ingat tujuannya sih Kak, tujuan aku buat bekerja tuh buat apa sih gitu. Jadi aku punya tujuan untuk bisa hidup mandiri gitu kan, karena udah usia juga, jadi terus juga punya keinginan untuk bisa mandiri, jadi nggak bergantung sama orang tua gitu. Jadi itu sih ingat lagi tujuan kayak kenapa mengambil pingin kerja gitu, jadi biar bisa hidup mandiri. Itu sih yang membuat bisa bertahan sampai saat ini gitu Kak.
Oke, nah itu bagus tuh punya pikiran kayak gini tuh kan bisa jadi memotivasi kamu, tapi di satu sisi juga bisa bikin tertekan kayak gitu ya nggak sih? Makanya akhirnya jadi susah tidur gitu tadi karena ya punya ekspektasi juga buat diri sendiri. Oke, yang artinya susah tidurnya ini bisa diatasin ketika kamu udah bisa nyampein bisa tercapai sih itunya tadi ekspektasinya kayak gitu. Oke, Via tadi cerita kalau Via tuh udah banyak banget apply macem-macem. Pernah ada yang sampai wawancara mungkin atau berkas aja juga udah nggak diterima? Sampai sekarang sih belum ada panggilan juga Kak gitu. Jadi kayak untuk yang interview pun juga belum ada gitu. Jadi nggak tahu apakah memang dari administrasi udah nggak lolos atau enggak karena udah ngasihin berkas tapi belum ada kayak tindak lanjutnya gitu loh Kak. Via pernah minta tolong siapa gitu untuk nge-review CV-nya kamu mungkin apa gimana, pernah nggak? Oh iya, belum kepikiran sih Kak yang untuk masalah itu. Nah, jangan-jangan itu Vi. Jadi ayo coba kita review dulu yuk. Kita review barengan CV-nya Via, perlu ditambahin apaan aja supaya kamu lebih menjual kayak gitu. Jadi nanti lebih yakin dan bisa semangat lagi nih untuk ayo terus-terusan coba dulu macam-macam, nanti juga bisa kepanggil nih kerjaannya. Gitu. Gimana? Bisa nggak kayak gitu? Menarik sih Kak idenya. Oke deh Kak, kita langsung aku minta bantuan Kakak ya untuk nge-review CV-ku. Makasih ya Kak Dina. Iya, sama-sama Via. Udah gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya role dari kita. Ya. Mungkin ada poin-poin mungkin yang Kak Dina ingin sampaikan. Poin-poin penting apa sih yang dari role play kita itu yang bisa Kak Dina review gitu untuk menjadi seorang good listener. Yang pertama, yang jelas tanya dulu dia kondisinya udah berapa lama nggak nyaman kayak gini gitu tadi. Via kan tadi nggak bisa tidurnya udah sebulan dan ternyata 5 bulan terakhir juga berat gitu loh buat Via. Nah terus emosinya ada apa aja yang dirasain, karena kan di awal pasti akan semangat ya, namanya baru lulus dan lagi daftar kerja gitu. Tapi kan kita tahu ketika gagal terus-terusan pasti akan drop. Minta dia untuk ceritain dari yang semangat banget sampai jadi akhirnya pelan-pelan turun. Tadi kan karena kita bentar doang, mungkin kalau curhat biasa akan lebih panjang tuh cerita si emosinya. Ya, itu udah bantu dia untuk ngebuang si emosinya. Ketika udah kebantu untuk ngebuang emosinya, baru bisa kita masukin saran. Nah, dari aku tadi kan aku nanya, kamu udah coba alternatif ini belum sih? Gitu. Jadi dia bisa berpikir kalau ternyata, oh iya juga, aku apply tapi aku nggak tahu salahnya aku di mana, kenapa nggak keterima. Jangan-jangan emang belum direview tuh si CV-nya. Nah, baru kita menyediakan dirinya kita untuk ayo sama-sama kita kerjain nih tugasnya, jadi kamu nggak sendirian untuk menghadapi si kesulitan ini. Nah gitu ya, jadi poin pertama tanya dulu udah berapa lama, poin kedua emosinya kita tangkap dulu, poin yang ketiga baru kita kasih saran alternatif yang bisa dilakukan untuk nyelesain masalahnya gitu. Oke, udah di-review sama Kak Dina udah lengkap banget ya gitu. Jadi mungkin kita langsung lanjut aja untuk yang mau role play dari para peserta. Siapa nih yang mau role play untuk jadi pencurhat dan juga yang menjadi pendengar? Mohon izin dari Kak Tia, siapa yang kemarin sudah bersedia? Gak apa-apa, nggak usah takut, karena mungkin sampai dapat solusi itu mah karena aku emang udah kebiasa dengerin orang gitu. Yang penting teman-teman tangkep emosinya dan sadar kalau si orang ini juga udah berapa lama tuh nggak baik-baik ajanya. Udah gitu doang kok, nggak apa-apa. Itu udah jadi good listener. Ada Kak Francisca sama Kak Salsabila katanya ya. Oke. Mungkin yang jadi pencurhat siapa ini? Bisa di-unmute? Kak Francisca dan Kak Salsabila. Halo? Iya, halo. Oke, yang mau jadi pencurhat siapa nih Kak? Aku. Kak Francisca ya?
kemarin udah Dan- bilang sama ya. Oke, berarti yang jadi pendengarnya Kak Salsabila. Oke, mungkin bisa langsung aja, silakan untuk role play-nya. Jadi aku tuh kan salah satu pengurus komunitas lupus di Semarang kan. Tugasku itu memang dampingin pasien lupus buat berobat gitu. Kayak kita supportnya dalam bentuk psikis ya, secara psikis, juga dalam bentuk materi kalau memang mereka tuh benar-benar memerlukan bantuan materi. Terus kita juga bantu buat jelasin soal lupus dikit-dikit aja, nggak yang kayak sedetail apa lupus itu tuh. Kita hanya menjelaskan secara garis besarnya aja supaya teman-teman penyintas lupus itu nggak ngerasa down atau ngerasa sendirian terus ngarah ke hal-hal negatif. Karena aku sendiri kan juga penyintas lupus nih. Terus aku juga punya riwayat depresi dari awal aku sakit lupus, dan aku memang sudah perawatan psikiater. Sampai 3 bulan lalu aku opnam. Jadi pas waktu opnam itu aku ada kedukaan. Keluargaku juga, salah satu keluargaku meninggal, bapak. Terus posisiku juga waktu itu nggak bisa pulang ke rumah karena kan aku masih di rumah sakit, badanku juga masih ngedrop. Terus nggak memungkinkan aku untuk pulang. Terus waktu itu ada visit dokterku visit ke ruanganku, dan beliau begitu masuk, yang dia tanyain pertama kali adalah, kamu ngomong apa sama pasien-pasienku gitu, kamu edukasi apa sama pasien-pasien, dengan nada yang dia lumayan tinggi, dan itu di belakangnya banyak sekali residen-residennya yang ngeliatin gitu. Aku yang posisinya masih kondisi berduka, terus badanku juga masih sakit, masih drop, aku ngelihat dokterku datang dengan omongan seperti itu tuh bener-bener kayak kaget. Salahku tuh di mana gitu, apa yang bikin dokter tuh sampai marah. Aku pun nggak bisa tanya ke dokter tanya salahku apa gitu, aku nggak bisa jawab apa, jadi cuma bisa langsung kayak nangis gitu aja, karena aku ngerasa selama ini tuh aku nggak pernah ngedukasi yang aneh-aneh sama pasienku gitu kan. Aku juga nggak pernah ngerasa menyebar info yang salah ke pasien, dan aku selalu bilang sama pasien bahwa informasi yang kamu dapat dari manapun, kamu tuh harus konfirmasi dulu ke dokter, bener nggak sih informasi soal ini gitu. Jadi aku nggak pernah kayak minta pasienku tuh harus percaya sama aku, justru aku minta sama mereka buat lebih percaya sama dokter. Tapi dokter bersikap itu seolah aku mendahului beliau gitu kan. Itu tuh bener-bener kayak psikisku tuh langsung drop banget gitu loh, kayak aku jadi nggak punya semangat lagi buat ke rumah sakit gitu kan. Karena kan sebelum-sebelumnya di antara pengurus yang lain, aku adalah orang yang paling sering ke rumah sakit. Jadi kayak hampir setiap hari aku tuh ke rumah sakit ketemu teman-teman buat kayak cuma nemenin mereka kontrol aja, atau sekedar buat ngobrol gitu loh. Terus moodku tuh jadi bener-bener hancur, jam tidurku juga jadi berantakan. Sehari paling cuma tidur tuh sekitar 2 jam, misal jam 3 tidur, kayak jam 5, jam 6 tuh aku udah bisa bangun lagi, dan itu berulang setiap hari gitu. Aku juga kehilangan berat badan lumayan banyak. Aku dulu 58 dan sekarang aku nimbang cuma 53 kilo. Terus kayak nggak bisa menguasai diri lagi gitu. Padahal sebelum-sebelumnya aku tuh udah mulai kayak bisa ngontrol emosiku, terus aku juga tidurnya udah mulai normal. Tapi karena satu masalah kayak gitu, keinginan buat kayak self harm itu tuh muncul lagi gitu loh. Kayak masih pengen nyakitin diri sendiri gitu. Kayak kok gini banget sih gitu kan, aku selama ini nggak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan gitu. Kenapa dokterku selalu bersikapnya kayak gini sama aku gitu. Apa beliau tuh nggak bisa ngomong secara baik-baik sama aku, padahal kan beliau adalah orang pertama yang tahu bahwa aku punya riwayat depresi dan aku punya riwayat percobaan bunuh diri, itu beliau juga tahu. Tapi beliau memperlakukan aku tuh seolah-olah aku adalah orang yang paling salah di situ gitu. Dan di satu sisi pengen juga sih, kayak aku tuh pengen hidup, cuman kalau kayak gini terus kayaknya diakhiri aja nggak sih kehidupannya gitu. Jadi masih bingung mau gimana. Gitu aja sih Kak. Oke, Kak Francisca, kira-kira tuh kapan Kak ada keinginan untuk self-harm itu Kak? Karena aku sekitar satu bulan setelah kejadian sih, kayak jadi sebulan tuh mikir terus gitu, ini gimana ya, salahku di mana ya gitu. Karena aku sampai sekarang aja, sampai detik ini aku belum mendapatkan penjelasan apapun soal letak
kesalahanku tuh di mana. Jadi kayak cuman dokterku tuh mengabaikan aku gitu aja. Kayak aku tanya soal sakitku tuh, ini gimana ya dok, itu tuh sudah nggak ada jawaban lagi. Jadi memang benar-benar kayak udah dilepas diktat sama dokter. Terus kakak udah coba nanya ke kawan-kawan kakak yang lain di komunitas itu belum? Udah. Dan menurut Terus saya mau memang jawaban mereka? nggak ada yang apa, mereka bilang nggak ada yang salah, apa juga nggak pernah merasa kayak aku memberi informasi yang salah gitu. Makanya aku bingung sampai sekarang karena aku nggak pernah mendapat penjelasan apapun dari dokterku, letak kesalahanku tuh di mana gitu. Jadi kakak udah coba belum? Kan kakak tadi rajin ya ke rumah sakit. Terus gara-gara dokter itu nggak jadi rajin lagi kan? Kakak udah coba belum datang ke rumah sakit yang beda gitu? Enggak, karena kan kalau reumatologi cuma hanya ada di situ aja, di satu RS. Dan dokternya cuma ada 3. Terus waktu kakak mau sepaham, yang kakak pikirkan itu apa sih? Ketenangan. Gimana? Ketenangan. Jadi gini kak, kan di sini kan posisinya kan kakak nggak salah tuh. Mungkin dokternya itu sedang lagi ada masalah gitu. Jadi jangan sampai karena kesalahan orang lain kakak malah menghukum diri kakak sendiri. Dan jangan berhenti buat berobat gitu. Mungkin dokter yang itu belum bisa ngasih tahu ke kakak, tapi setelah kakak datangin kembali mungkin dia mau ngasih alasan kenapa dia berperilaku kayak gitu. Mungkin aku juga nggak dapat kesempatan buat bertanya kali ya ke dokter letak kesalahanku tuh di mana gitu, karena kan memang beliau memutus kita nggak pernah WA-an lagi, terus juga setiap ketemu di rumah sakit juga nggak langsung sama beliau gitu, seringnya ke asisten. Jadi memang nggak ada kesempatan buat ngobrol sama beliau juga. Memang nggak punya kesempatan aja beliau buat ngomong ke saya aja nggak pernah gitu. Saya tanya berkali-kali kenapa ya dok gitu, jawabannya aja cuma nggak apa-apa gitu. Ya Kak Aisyah. Mungkin bisa dibantu Kak Dina. Bingung mau jawab lagi Kak. Iya, oke. Ya udah, makasih banyak buat Salsabila sama buat Francisca. Terima kasih. Karena memang iya udah role play gitu ya. Oke. Ini siapa tadi namanya, Salsabila, kamu latihan lagi, makin banyak dengerin orang cerita gitu, makin akan jauh lebih cepet nangkep emosi dari lawan bicaranya kita gitu. Aku apresiasi kamu udah berusaha banget untuk mencoba memahami kondisinya Francisca kayak gitu ya. Nah, yang masih kurang yang pertama apresiasi dulu karena dia udah cerita. Tadi kan kelihatan ya dia sebenarnya emosinya tuh lagi emosi banget gitu, dan sulit buat dia untuk menghadapi situasi ini. Ayah tadi ya, pokoknya keluarganya baru ada yang meninggal kayak gitu, dia lagi dalam tahap yang berduka tapi disalah-salahin sama dokter, dan memang jadi dia bikin merasa dirinya sendiri pun nggak berharga dan segala macam, sampai akhirnya ngelakuin self harm dan mau udahan aja. Dia lagi di kondisi yang memang berat banget untuk bisa bertahan. Jadi ketika ketemu orang yang ceritanya kayak begini, berasa emosinya intens, apresiasi dulu upayanya dia untuk bercerita ke kita. Nah, itu yang pertama dilakuin. Nah, berikutnya baru tadi ditanya udah berapa lama nggak enaknya, udah berapa lama ngelakuin self harm dan segala macam. Itu udah bagus, sudah dilakuin gitu. Dan terus yang aku seneng juga, kamu berusaha untuk ngasih solusi gitu kan, ada tadi ngasih option, udah ngelakuin ini belum, gimana kayak gitu. Nah, ini kan jadi bantu Francisca juga untuk bisa lihat, oh dia udah ngelakuin option ini tapi ternyata gagal, ngelakuin option ini ternyata nggak bisa juga, berarti nanti ada option lain lagi apa
gitu. Tapi ingat yang pertama memang kita perlu building connection dulu, bikin Francisca untuk ngerasa lebih enak dulu nih si perasaannya kayak gitu. Karena ketika perasaannya masih belum tenang, masih belum nyaman, masih mau cerita macam-macam, ya belum akan bisa nih untuk nyari solusi yang paling tepat. Gitu sih. Ya, itu review dari aku. Makasih banyak buat Francisca sama Salsabila ya. Terima kasih Kak Francisca dan juga Salsabila. Jadi kedua roleplay ini semoga harapannya bisa semakin membuat pemahaman dan juga semakin menjadikan pembelajaran untuk kita ya, gimana sih jadinya good listener tuh kadang, karena kalau misalnya kita belajar teori aja itu kadang kurang pas atau kurang greget ketika kita nggak belajar prakteknya gitu. Nah tadi kita udah langsung dapetin prakteknya, kita belajar sama-sama, semoga harapannya kedepannya akan terus-menerus kita belajar untuk melatih kemampuan kita untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Oke, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Dina atas materinya. Saya mohon izin untuk mereviewnya ya gitu. Jadi pada dasarnya sebelum kita membantu orang lain, kita mesti tahu dulu kapasitas diri kita ya Kak ya. Kayak kita oke apa enggak, kita harus tahu dulu kondisi kita seperti apa. Dan kemudian ketika kita ingin membantu orang lain, itu poin pentingnya adalah kita harus sadar kebutuhannya bergantung pada orang itu, bukan pada kita gitu ya Kak ya. Jadi kita penuhi dulu kebutuhannya, kita sadari dulu kebutuhannya itu apa, kemudian baru kita belajar untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang bersangkutan. Kemudian tadi kita juga udah belajar apa yang baik dan kurang baik untuk dilakukan oleh seorang pendengar yang baik, dan untuk karakteristiknya menjadi good listener itu kalau saya rangkum itu ada 4 ya Kak ya. Jadi yang pertama itu kita mesti ada empati, kemudian kita juga menjadi orang yang terbuka, kemudian kita juga menjadi orang yang peduli, dan kita menerima secara apa adanya orang yang bersangkutan itu untuk cerita ke kita. Mungkin kurang lebih materi kita seperti itu. Terima kasih banyak untuk para peserta atas antusiasnya. Terima kasih banyak untuk Kak Dina untuk materinya. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan lagi ke host Kak Tia. Silakan. Terima kasih. Oke teman-teman, seru banget ya materi hari ini. Makasih Kak Dina atas ilmunya yang telah diberikan, luar biasa banget. Oke, sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Kak Dina. Silakan operator. Ya, sebentar. Terima kasih Kak Dina atas ilmunya. Ini adalah sertifikat yang kami berikan kepada Kak Dina. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak Tika, teman-teman panitia semua juga. Makasih banyak udah ngundang aku untuk ngisi acara buat hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan ayo dipraktekin ya teman-teman. Oh ya Kak, sesi foto dulu untuk penyerahan sertifikat ini. Operator, maaf. Ya, silakan operator untuk di screenshot. Ada aba-abanya. Halo? Udah. Oh, sudah. Nggak siap-siap. Aduh, tidak siap-siap Kak Dina dan Kak Bellanya. Oke. Terima kasih. Oke, sudah.
teman-teman semuanya, selesai sudah acara hari ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah semangat banget untuk hadir sampai akhir acara. Jangan lupa untuk ngisi presensi sama feedback karena itu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nanti sertifikatnya dan juga jangan khawatir, materinya akan dibagikan dan akan dikirim lewat sertifikat. Semoga teman-teman mendapatkan kemampuan untuk menjadi good listener dan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan bunuh diri. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sesi foto. Kasih aba-aba ya operator. Oke, silakan pada open cam biar kelihatan nih muka-mukanya. Oke, sudah siap? Ini semuanya nggak ada lagi yang mau open cam, ayo. Ya. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, slide 2. Slide 2, ayo teman-teman open cam-nya yang pengen foto. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Acaranya resmi ditutup. Oke, makasih banyak teman-teman. Aku izin live ya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga.